Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jika Anda menginginkan pesawat pembom jarak menengah dan bukan pembom kelas berat yang bisa digunakan untuk spesifik membom target darat, karena jet multirole punya kapasitas terbatas untuk membawa bom atau rudal udara ke darat. Sedangkan jika membawa pembom jarak jauh, itu terlalu mahal dan terlalu over kapasitas muatan yang dibawa. Serta pilot Anda request kepada Anda ingin bisa berdiri di dalam kokpit pesawatnya, dilengkapi dengan kamar mandi, serta ada dapur kecil di dalam kokpitnya. Maka jawaban yang pas dari semua spesifikasi itu adalah Sukhoi Su-34 Fullback. Satu yang jadi ciri khas paling menonjol dari keluarga Sukhoi yang satu ini adalah hidungnya yang kepeng seperti paruh bebek. Tapi di negeri asalnya sana, pesawat ini lebih dikenal dengan julukan platypus daripada bebek. Su-34 Fullback dibuat sebagai penerobos dan penggempur pertahanan lawan, menggantikan peran Su-24 Fencer. Masih ada sekitar 400-an unit Su-24 Fencer dalam inventori Angkatan Udara Rusia, yang secara bertahap perannya akan digantikan oleh Su-34 Fullback. Runtuhnya Uni Soviet awal dekade 1990-an sempat menghambat program pembuatan Su-27IB, yang merupakan nama awal dari Su-34. Yakni sebuah pesawat pembom tempur yang sebelumnya tugas ini diembankan kepada si penerobos pertahanan sekaligus pembom skala cuaca Sukhoi Su-24. Program desain Su-34 pertama kali dicetuskan pada tahun 1983, berselang sekitar satu dekade sejak Su-24 dioperasikan. Su-24 sendiri dibuat sebanyak 1.400 unit yang tersebar di beberapa negara pecahan Uni Soviet, Suriah, dan Iran. Satu hal yang mendasari perlunya Soviet membangun Su-34 kala itu tidak lain munculnya ancaman baru di udara dari penempur-penempur Tin series buatan Amerika, yakni F-15, F-16, dan FA-18. Su-24 yang inferior dibandingkan kawanan penempur Amerika diprediksi bakal mengalami kesulitan bila keburu terhadang dalam misinya. Benar saja, pada 24 November 2015, sebuah Sukhoi Su-24M milik Rusia ditembak jatuh oleh sepasang F-16 milik Angkatan Udara Turki di perbatasan Turki-Suriah. Meski bentuknya tidak menyerupai Su-24, Su-34 Fullback tidak mengabaikan variabel-variabel performa yang dimiliki F-111 sebagai rival utama pembom Su-24. Tugas dominasi udara yang kala itu telah diemban kepada Su-27 tidak menjadi penghalang bagi diciptakannya Su-34, agar bila mana pesawat ini suatu waktu harus bertemu kawanan Tin series, ia masih bisa melakukan perlawanan sengit. Singkat kata, selain mengemban misi utama interdiksi dan bombardemen, Su-34 Fullback juga dipersiapkan untuk mampu duel di udara secara terbatas. Untuk membangun Su-34 Fullback, langkah pertama yang dilakukan Biro Desain Sukhoi tentu saja memodifikasi basis Su-27UB Tandem Trainer, yang kemudian diaplikasikan juga pada varian Su-30. Bedanya, pada Su-34, ruang kokpit tidak dibagi dua, depan belakang, seperti Su-27UB Trainer ataupun Su-30, melainkan berdampingan atau side by side. Keputusan ini dipilih guna memberikan keleluasaan kepada kedua awak kokpitnya, sekaligus menciptakan ergonomi ruang yang lebih enak untuk tugas-tugas misi long range, long endurance, dan pengeboman. Rancangan seperti ini sebenarnya telah digunakan lebih dulu oleh Amerika melalui F-111 Advart. Dengan duduk berdampingan, pilot maupun kopilot bisa berkoordinasi lebih baik. Layaknya kokpit pesawat sipil, posisi ini ternyata juga sangat menguntungkan kedua awaknya untuk bisa mengisi perut saat bertugas. Karena di pesawat ini juga terdapat dapur kecil untuk memanjakan kedua pilotnya. Pertimbangan lain adalah untuk menghemat biaya duplikasi panel kokpit bila dibuat terpisah depan belakang. Ruang kokpit Su-34 Fullback kemudian diberi perlindungan titanium guna menahan gempuran peluru dari darat bagi pilotnya yang duduk di kursi pelontar K36DM.
Prototipe Deep Strike Fighter Su-34 yang kemudian diberi kode NATO Fullback. Prototipe pertama T-10V1 terbang perdana pada April 1990. Sebelum muncul ke publik pada tahun 1992, pesawat ini menjalani serangkaian uji coba, termasuk uji air refueling dan pendaratan di kapal induk Tbilisi, yang sekarang bernama kapal induk Admiral Kuznetsov. Selanjutnya, prototipe kedua T-10V2 muncul tahun 1993 dengan tambahan cantelan persenjataan serta tangki internal yang lebih besar. Produksi pertama atau Low Rate Initial Production T-10V5 berhasil diterbangkan pada tahun 1994 dan sejak tahun itu pula kode Su-34 digunakan untuk pesawat ini. Menggantikan kode uji coba Su-27IB yang sebelumnya disematkan pada T-10V1 sampai T-10V5. Pesawat ini kemudian diberi kamuflase yang beda, yaitu biru atau hijau. Namun anehnya, manakala dibawa ke pameran kedirgantaraan Paris Air Show 1995, pesawat ini oleh Rusia diberi nama dagang Sukhoi Su-32FN sebagai pesawat dengan fungsi penyerang darat dan patroli maritim. Mungkin waktu itu pemilihan nama Su-34 masih belum fix. Dua unit lain dibangun tahun 1996 dan 1997. Lagi-lagi, pesawat ini dibawa ke pameran bergengsi Paris Air Show dengan kode nama Su-32FN. Belakangan, kode FN diubah menjadi MF yang berarti Multi Role Tactical. Nama lengkapnya menjadi Su-32MF. Pihak Rusia menjelaskan walau Su-32FN dan Su-32MF menggunakan rangka sama, yaitu T-10V5, namun terdapat sedikit perbedaan menyangkut fungsi dan avionik yang digunakan. Sementara penggunaan kode Su-34 untuk Su-32, beberapa sumber menyebut hal itu sebagai penanda Rusia bagi varian ekspor dari Su-32. Su-34 yang berkapasitas tangki bahan bakar 12,1 ton lebih besar daripada F-15E, namun lebih kecil daripada F-111. Kelincahannya berada di bawah F-15E, namun di atas F-111. Soal kecepatan maksimum, Su-34 berada di bawah keduanya, yakni hanya sekitar 1,6 Mach saja. Sementara dibandingkan Su-27, Su-34 berbobot lebih berat, yakni 45 ton, atau 15 ton lebih berat dibandingkan varian Su-27S. Volumenya bertambah besar 30% dari keseluruhan volume Su-27. Sebagai penerobos pertahanan lawan, Su-34 dilengkapi Terrain Following Radar atau TFR agar bisa terbang rendah mengikuti kontur bumi atau Nav on Earth untuk menghindari radar musuh. Untuk fungsi interdiksi, berbeda dengan F-15E yang dilengkapi port lantern TFR atau F-111 dengan APK-171 TFR, Su-32 atau 34 menggunakan Facet Array TFR, meniru konsep yang digunakan Amerika dengan APK-164 Facet Array pada B-1B Lancer. Meski begitu, kokpit pesawat ini termasuk modern karena menggunakan digital weapon system dan glass cockpit. Rancangan ini sebenarnya juga tak baru bila dibandingkan F-11D punya Amerika yang sudah pensiun. Bagaimana dengan persenjataan Su-34? Persenjataan udara ke darat jelas mendominasi, sesuai fungsi asasi dari pesawat serang darat ini. Di antaranya rudal KH-29 dan S-25LD yang sekelas rudal AGM-65 Maverick, KAB-500KR Electro-Optically Precision Guided Bomb, KAD-500L Laser Guided Bomb, dan Electro-Optical atau Data Link Guided KAB-1500TK sekelas GBU-15.
Lalu bisa membawa 3 rudal KH-59 Stand-Off Weapons sekelas AGM-142 Popeye dan 6 KH-31 dan KH-35 Karbunski sebagai rudal anti kapal. Untuk misi penetrasi pertahanan udara musuh, 6 rudal anti radiasi KH-31R atau setara AGM-88 HARM yang juga dapat dibawa. Untuk tugas Close Air Support, Su-34 juga dapat membawa total 8 ton bom konvensional dalam bentuk 36 FAP-250. Muatan ini jauh lebih besar daripada yang bisa dibawa oleh bomber legendaris Perang Dunia Kedua, Boeing B-17G Flying Fortress. Ada 6 pot roket B-8M1 yang dapat membawa 120 roket S-8 atau 6 pot B-13L yang dapat membawa 30 roket S-13. Sementara persenjataan pertahanan diri meliputi kanon GSA-301 30 mm, 8 rudal udara ke udara R-73 atau AA-11 Archer, dan 6 rudal R-27 atau AA-10 Alamo, dan R-77 atau AA-12 Eder, yang saat ini menjadi persenjataan andalan Su-27 dan Su-30. Oleh karena itu, seperti disinggung di awal tadi, Su-34 dapat diberi tugas ganda sebagai pengebom maupun sebagai pertahanan udara secara terbatas. Lebih menguntungkan lagi, Su-34 juga bisa digunakan sebagai pesawat reconnaissance. Mengingat pesawat ini juga dapat dilengkapi pot M400 yang dilengkapi Raduga Multiband IR Imaging System, kamera panoramik AP403 dan AP404, maupun modul pilihan radar M402 Pica SLAR dan AK-108 FM Oblique kamera. Berikutnya, Su-34 juga dikembangkan dalam varian jammer seperti EF-111A maupun EF-18G Crawler untuk melakukan peperangan elektronik pada jaringan pertahanan lawan. Soal mesin, AL-41F sudah menggantikan mesin AL-35F yang digunakan pada unit demonstrator. Su-34 juga dilengkapi dengan aerial refueling probe untuk mengisi tangki internal beserta 3 drop tanknya. Serta dapat juga dilengkapi Sakhalin UPAS-1A Aerial Refueling Pod yang memungkinkan pesawat ini melakukan tugas sebagai body tanker. Kalau pesawat ini terbang dengan dilengkapi 3 drop tank yang masing-masing berkapasitas 3.000 liter, maka membuat Su-34 dapat menyamai radius aksi dari F-111. Sensor utama Su-34 meliputi Leninet SP004 Multinode Phased Array Radar. Salah satu fungsinya diklaim dapat menjangkau target besar dalam jarak 200-250 km, serta kemampuan ground mapping hingga 150 km. Kehadiran Su-34 semakin memperkaya alutsista udara, khususnya Angkatan Udara Rusia sejak tahun 2007. Pesawat ini memiliki keunggulan lebih banyak untuk tugas penetrasi ke pertahanan lawan dibandingkan varian Su-30MK, MKI, MK2, dan MKK. Angkatan Udara Rusia mencanangkan sebanyak 124 unit pesawat ini akan mengisi jajaran dinas militernya hingga tahun 2020. Di luar itu, Angkatan Udara Rusia masih akan menggunakan Su-24 Vencer yang di-upgrade. Operator dari pesawat ini di luar Rusia lagi-lagi adalah Aljazair, si pembeli siluman Su-57. Walaupun masih belum dioperasikan, tapi Aljazair sudah menandatangani kontrak untuk pembelian 14 unit Sukhoi Su-34 ini. Harga per unit dari pesawat ini diperkirakan berada di angka 36 juta dolar atau sekitar 508 miliar rupiah. Bagaimana menurut Anda mengenai Sukhoi Su-34 ini? Berikan komentar Anda.